Oke. Record. Oke. Saya print screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Surya Wicaksono, dan ini kelompok saya. Monggo Mas Samar, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmat Al-Akib, dan NIM saya D400-2027. Dan lanjutnya, Mas Adrian. Mas Adrian. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmat Maulana, NIM saya D400-2018. Nah, tadi NIM saya D400-200017. Di sini dari kelompok A4 disuruh bikin program tentang stroke belanja online. Nah, bagian saya adalah membuat skripnya dan menjelaskan skrip cara kerja skrip yang saya buat seperti itu. Ini exit. Nah, di sini ada include studio. Terus ini ada void add. Nah, nanti fungsinya mengulang, ya menambahkan lah dari ini nanti. Terus ini ada printf untuk menampilkan input yang ada di sini. Oke. Terus kedua, lanjut lagi, ini ada inMind. Terus dilanjut, di sini ada variabel char. Nah, ini kan di sini ada toko pakai pointer 99. Kok pointer array 99. Jadi memori yang disimpan di sini jumlahnya 99 angka. 99 huruf, bukan angka, maaf. Terus di sini ada printf. Silakan masukkan nama toko. Nah, ini gets toko. Untuk gets itu fungsinya sendiri memanggil fungsi yang akan kita masukkan. Lah, ini kan yang saya masukkan kan toko. Lah, ini memanggil fungsi dari di sini, char tokonya ini sendiri. Terus lanjut ada sistem CLS. Ya, fungsinya sistem CLS itu adalah menghapus program. Nah, seumpama kita sudah memasukkan program, silakan masukkan nama toko. Terus kita ketik nama tokonya itu apa. Nah, setelah kita enter, program otomatis langsung menghapus dari silakan masukkan nama toko, dilanjut ke selamat datang dan berbelanja di toko yang kita inputkan tadi, seperti itu. Terus ini didapat dari sini, gets toko ini. Ya, jadi otomatis nanti nama tokonya akan ditampilkan di printf ini. Terus lanjutkan, ini ada char lagi, char nama, alamat user, kota, ongkir lah. Kota ini sama ongkir ini aku memakai sistem pointer. Nah, ini kan saya menyimpan data, ada Surabaya, Solo, Semarang. Nah, ini pun juga sama, ini untuk biaya ongkirnya. Nah, ini aku menyimpan menyimpan memori lah di in ongkir ini sendiri. Nah, di in ongkir ini sendiri ada variabel AA sama pos. Nah, ini itu perintah yang akan kita jalankan nanti. Terus dilanjut ya, ini ada printf biasa. Nah, ini printf nama, gets ini akan manggil di ini, nama ini. Manggil dari variabel nama ini tersebut. Terus dilanjut, alamat juga pakai sistem gets. Kode pos kita pakai secara manual. Terus di printf, pengiriman mau di Surabaya, Solo, atau Semarang. Nah, ini dapat dari sini, kota ini. Terus printf, masukkan kode toko. Setelah itu ada if, else. Nah, ini fungsinya if sama else if ini untuk perulangan. Ya, kok perulangan? Perulangan bisa, percabangan juga bisa lah. Modelnya kalau
bernilai ya, program akan lanjut ke program selanjutnya. Kalau bernilai tidak, lanjutkan lagi ke program yang satunya. Cara kerjanya seperti itu. Terus di sini ada sistem CLS juga. Terus ini ada char benda, kita masukkan lagi untuk bendanya yang mau kita inputkan. Nah, ini saya milih celana, kemeja, sepatu, dan sendal. Nah, ini adalah jumlah barangnya. Jumlah barang dari barang A 70.000, 70, B 40, C 20, dan D 50. Ini ada integer lagi. Saya bikinnya banyak sih. Integer, terus char, pilihan, barang. Barangnya ini kita pakai proses array. Terus ini ada lagi proses. Nah, ini pakai array. Nah, ini tuh kita pakai sistem perulangan. Ya, perulangan. Nah, ini ulang. Kalau fungsinya dari ulang ini sendiri, apabila kita menginput menginput ya atau tidak. Nah, kalau kita menginput ya, otomatis program akan mengulangi lagi dari awal, dari printf ini. Dari printf ini, mengulangi lagi dari sini. Kalau kita memilih ya, nah fungsinya itu dari sini ulang ini. Nah, lanjut. Silakan pilih barang yang mau dipesan seperti itu. Nah, ini scan F, kita menginput manual barang yang akan mau dipesan. Nah, ini saya kan sudah membuat tabel nih untuk barang yang tersedia biar mudah untuk dilihat seperti itu. While, do while. Kita pakai while sendiri juga sistem dari perulangan. Seperti itu. While, pilih A, pilihan A. Nah, pilihan A ini dari sini. Nah, ini juga berapa banyak kalau kita ingin memilih A, scan F. Nah, langsung masuk ke scan F. Nah, scan F ini fungsinya ya seperti tadi, kita mengikuti secara manual A1 terus. Nah, ini. Nah, ini adalah proses dari kode A. Nah, bukan cuma di kode A saja, ada 4 kode. Ada dari A, B, C, sama D. Ini adalah prosesnya. Nah, penjumlahan lah modelnya seperti itu. Ini di sini semua. Nah, jangan lupa dikasih break. Kenapa kok dikasih break? Apabila kita menginputkan huruf A, kode A, nanti otomatis program akan berhenti di A. Kalau kita nggak memakai break, otomatis program akan melanjut lagi ke while yang pilihan B. Seperti itu. Makanya fungsi dari break ini sangat penting lah untuk perulangan seperti ini. Ini sama kayak di A itu. Oke, lah ini masuk ke program ulang tadi yang di atas. Nah di sini. Ini ingin memasang lagi, kalau kita pencet ya, program akan mengulangi lagi dari atas sampai bawah. Kalau pencet tidak, program akan melanjutkan ke ini metode pembayaran kita. Nah, jangan lupa kita pakai sistem CLS. Nah, ini juga proses, bagian dari proses ini. Proses untuk kita melakukan looping atau perulangan. Nah, ini if jika kita pesan lagi, program akan mengulanginya dari atas. Jika tidak, akan melanjutkan. Seperti itu. Nah, ini dari program metode pembayaran. Nah, ini kita kasih float. Float itu sendiri berfungsi untuk mengeluarkan sebuah output berupa bilangan pecahan. Berbeda sama integer dan char. Kalau integer mengeluarkan sebuah output bilangan bulat, kalau char untuk karakter yang kita simpan, seperti itu. Terus ini kan kita pakai floatnya 2. Lah, kenapa kok saya pakai float bukannya integer? Karena di sini kan ada perkalian dari pajak, terus diskon seperti itu. Nah, ini ada char lagi untuk mendefinisikan suatu karakter.
print F, pilihan menu pembayaran. Nah, ini scan F. Lagi kita milih menu pembayaran A ataupun B, transfer bank atau dompet digital, seperti itu. Nah, jika kita ini variabel A akan dikalikan 0,1, variabel B akan dikalikan 0,05. Seperti itu. Jadi kita melanjut ke sistem CLS. Ini kan ada program struk pembelian kita. Nah, ini sistem akhir sih. Program akhir akan menampilkan ini semua. Nah, terus dilanjut, ada loopingan lagi untuk ini. Apa? Nah, untuk menghasilkan buat print F ini sendiri. Terus di sini adalah ada print F untuk tabel, saya pembuatan tabel. Terus dilanjut ini, jika if total kurang lebih dari 350 akan didiskon. Kan saya kan tadi 15% 15% diskon saya. Terus ini proses lagi, terus melakukan diskon. Nah, ini melakukan jika maka, if else itu jika maka. Ya, ini melakukan proses lagi untuk mengetahui nilai dari akhir, untuk juga mengetahui nilai dari total pajak. Nah, ini menampilkan tabel yang saya buat tadi dan nilai-nilainya seperti itu. Udah, terus sampai sini, ini sama aja sih kayak di atas. Nah, ini adalah add toko tadi yang di atas tuh nama tokonya. Terus ini saya menampilkan telah berbelanja di toko tersebut. Nah, ini return nol. Nah, oke, saya serahkan ke Mas Amar untuk menganalisa hasilnya. Ini tak run dulu. Bentar. Ini share screen-nya saya tambah untuk menampilkan. Nah, ini Mas. Ya, lanjut ke hasilnya. Kelihatan Mas Setelah Amar? kelihatan. Oke. Setelah program di build and run, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya masukkan nama toko yang akan dipilih. Misalkan kita ingin memasukkan nama toko Matahari. Matahari ya Mas Amar? Ya, Matahari. Oke, Matahari. Dan selanjutnya kita mengisi data diri terlebih dahulu, yaitu nama, alamat, dan kode pos. Lalu misalkan namanya saya sendiri, Ahmad Nur Rahman. Amar gitu ya Mas ya? Aja. Oke, udah. Untuk alamat Jalan Kartasura. Jalan Kartasura. Ya, Kartasura. Saya buat Kartasura. Dan untuk kode posnya 58312. Berapa Mas Amar? 58312. 312, oke. Lalu enter. Hmm. Lalu selanjutnya masukkan kode kota yang kita inginkan. Misalkan kita pilih kode kota Surabaya, maka kita masukkan huruf A. Oke. Monggo. Karena kita menggunakan sistem CLS, maka tampilan akan berubah seperti ini. Ya, lanjut. Memilih barang yang ingin kita pesan. Misalkan kita memilih celana dengan harga 150.000 yang stoknya ada 70. Masukkan huruf A lalu enter. Kemudian program akan menampilkan berapa banyak yang ingin dipesan. Misalkan jika ingin memesan lagi, maka masukkan huruf Y. Berapa banyak ini? Enter. Saya pilih 2 ya Mas ya.
Saya isi Iya, 2. ya. Oke. Terus ini ya. Monggo lanjut. Kemudian program akan otomatis mengulang dari awal. Oke. Tapi jika tidak ingin memesan lagi, maka masukkan huruf T. Kemudian program otomatis menampilkan tampilannya seperti ini. Ini saya pesan T. Oke. Selanjutnya, masukkan pilihan menu pembayaran. Misalkan kita menggunakan transfer bank, maka masukkan huruf A, lalu tekan Enter. Setelah itu, program akan menampilkan struk belanja yang telah kita pesan tadi. Demikianlah hasil dan cara membuat program pemesanan barang. Dan Ya. selanjutnya, Mas Adrian, untuk flowchart-nya. Ini maaf ya, kalau hasilnya tabelnya kurang rapi. Monggo, Mas Andrian, saya bukakan dulu itu flowchart-nya. Udah kelihatan belum, Mas? Flowchart-nya? Sudah. Oke, monggo Mas Andrian, saya off mic terlebih dahulu. Pertama kita memulai, kemudian ke preparation, char kali toko 99, kemudian ke input output, silakan masukkan toko, kemudian lanjut ke manual input, akan melakukan proses sistem CLS, kemudian masuk ke input output kembali ke price. Selamat datang di present S ini, kemudian ke char name, char nama. Kembali ke preparation, kemudian ke input output, nama, kemudian ke manual input. Di sini kita menggunakan konektor karena kepanjangan. Dilanjut ke input output, alamat, masuk ke manual input, input output kembali, manual input, pos, kemudian input output pengiriman, lanjut ke input output kembali, Surabaya, Solo, Semarang. Kemudian masuk lagi ke input output, masukkan kode kota, lanjut ke manual input. Kita menggunakan konektor kembali. Di sini saya menggunakan decision. Jika benar akan melakukan proses SS sama dengan 0. Jika salah akan melakukan preparation kembali. Kemudian akan melakukan proses SS sama dengan 1 jika benar. Jika salah, kembali lagi ke preparation. Jika benar, SS sama dengan 2. Jika salah, akan melakukan proses sistem CLS. Kemudian ke preparation, char benda,
akan melakukan proses, I sama dengan 1, J sama dengan 1, dan akan melakukan proses ulang. Akan melakukan input-output, silakan pilih barang yang mau dipesan, kemudian manual input, pilihan, menggunakan konektor kembali, kemudian decision, jika benar melakukan input-output berapa banyak, terus manual input, akan melakukan proses, J sama dengan 0, A sama dengan A kurang A1. Jika salah, akan melakukan decision, kembali, pilihan, sama dengan B. Kemudian akan melakukan input-output, kemudian manual input, akan memproses, proses J sama dengan 1, B sama dengan B kurang A2. Jika salah, akan melakukan decision, pilihan C. Dan jika benar, akan melakukan input-output berapa banyak, kemudian manual input, akan memproses J sama dengan 2, C sama dengan C kurang A3. Kemudian menggunakan konektor kembali. Decision kembali, pilihan D, jika benar akan melakukan input-output berapa banyak, kemudian manual input, dan akan memproses J sama dengan 3, D sama dengan D kurang A4. Jika salah akan melakukan input-output, ingin memesan lagi. Kemudian ke input-output Y atau T, kemudian manual input lagi, dan akan memproses I plus plus J plus plus X sama dengan I, K sama dengan J. Dan sini ada konektor kembali. Dan akan dilanjut ke decision, lagi sama dengan Y, lagi sama dengan Y. Dan jika salah jika benar akan melakukan proses suatu ulang. Dan jika salah akan melakukan revision, float PP akhir 1, float T pajak char XX. Dan akan lanjut ke input output menu pembayaran. A transfer transfer bank. B dompet digital. Pilihan menu pembayaran. Dan akan melakukan manual input. Kemudian konektor kembali, akan lanjut ke decision. XX sama dengan A. Kemudian akan memproses PP 0,1 dan akan memproses decision X sama dengan B. XX sama dengan B akan memproses PP 0,05 dan akan proses sistem CLS. Konektor G. Lanjut ke preparation input output alamat, nama, alamat, kota, kode pos. Dan akan proses total 1 sama dengan 0. Dan proses kembali J sama dengan 1.
Kemudian akan decision J kurang dari K. Kemudian proses I sama dengan 1. Decision I kurang dari X. Jika salah ke J plus plus. Jika benar akan kembali ke input output persen D ini. Kemudian proses total 1 sama dengan total 1 tambah hasil J plus plus. Dan akan proses I plus plus. Jika salah akan kembali lagi. Terus lanjut ke harga. Ini menggunakan input output dan decision. Jika benar akan proses diskon sama dengan total 1. Kemudian akan input output. Jika salah akan kembali lagi ke proses akhir 1 sama dengan total 1. Dan akan lanjut ke input output pajak. Kemudian ongkir. Jika benar proses jumlah total akhir 1 tambah pajak plus ongkir. Kemudian ke input output kembali total akan memproses add. Kemudian akan lanjut ke input output telah belanja di salah. Jika benar akan melanjutkan proses void add dan akan dilanjut ke input output matur sembah nuwun dan akan kembali ke proses add dan lanjut ke input output telah belanja di dan program akan telah selesai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata yang belebetan atau salah pengucapan, saya selaku dari ketua kelompok mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.